Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ennaya Sari dengan NIM 188. Dan saya Gesti Andayani dengan NIM 177. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang intervensi psikologi. Secara umum, intervensi psikologi adalah serangkaian metode dan strategi yang digunakan untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis, emosional, atau perilaku. Contohnya bisa berupa terapi individu, konseling, atau program dukungan kelompok. Intervensi psikologi memiliki beberapa sifat yang berbeda. Yang pertama adalah intervensi psikologi bersifat promotif. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan psikologis, baik secara individu maupun kelompok. Jadi, bukan hanya mengatasi masalah yang sudah ada, tapi juga mendorong perkembangan positif sejak awal. Ada beberapa karakteristik dari intervensi promotif ini antara lain, pertama, fokusnya pada peningkatan kesehatan mental. Misalnya dengan mengembangkan keterampilan yang mendukung kesejahteraan psikologis. Kedua, ada unsur pendidikan dan kesadaran jadi masyarakat atau individu diberi informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Dan ketiga, intervensi ini juga bertujuan untuk mencegah munculnya masalah psikologis di masa depan, seperti kecemasan atau depresi. Lalu, manfaat dari intervensi promotif ini adalah bisa meningkatkan kualitas hidup dan juga membangun resiliensi, yaitu kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi masalah atau tantangan. Untuk contoh kegiatannya bisa berupa program pendidikan kesehatan mental di sekolah, di mana siswa diajarkan cara mengelola stres, teknik relaksasi, dan mengenali tanda-tanda masalah psikologi sejak dini. Selain itu, ada juga kampanye kesadaran kesehatan mental yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah melalui media sosial, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat lebih terbuka dalam membicarakan perasaan dan tidak ragu mencari bantuan. Contoh lainnya adalah pelatihan keterampilan sosial untuk remaja, yaitu program di komunitas yang membantu remaja mengembangkan kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik, agar mereka bisa membangun hubungan sosial yang sehat dan mendukung kesejahteraan psikologis mereka. Selanjutnya ada intervensi psikologi yang bersifat preventif. Intervensi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya masalah psikologis sebelum terjadi. Fokusnya adalah mengurangi faktor risiko seperti stres, trauma, atau lingkungan yang tidak mendukung. Ada 3 jenis intervensi preventif. Pertama, intervensi primer, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum masalah muncul. Contohnya seperti edukasi kesehatan mental di sekolah. Kedua, intervensi sekunder, yang dilakukan untuk mendeteksi masalah sejak dini. Misalnya melalui screening kesehatan mental di tempat kerja atau komunitas. Dan yang ketiga, intervensi tersier, yaitu dukungan setelah seseorang mengalami gangguan, untuk mencegah kekambuhan. Manfaat dari intervensi preventif ini sangat besar, seperti mengurangi risiko gangguan psikologis, meningkatkan kesejahteraan individu, serta membantu mengurangi beban sistem kesehatan secara keseluruhan. Lalu, contoh intervensi preventif antara lain adalah program bimbingan dan konseling untuk remaja, yang bertujuan untuk mencegah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Lalu, ada juga screening kesehatan mental bagi mahasiswa baru, yang dilakukan untuk mendeteksi dini risiko gangguan seperti depresi atau kecemasan. Selain itu, pelatihan parenting bagi calon orang tua juga termasuk intervensi preventif, karena dapat membantu mereka memahami pola asuh yang sehat dan mencegah munculnya masalah psikologis pada anak di masa depan. Selanjutnya, intervensi psikologi yang bersifat kuratif. Intervensi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh profesional psikologi untuk membantu individu yang sudah terdiagnosis mengalami gangguan mental atau emosional. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan gejala-gejala yang muncul, serta memperbaiki kondisi psikologi secara menyeluruh. Intervensi ini bermanfaat dalam berbagai aspek, seperti membantu mengurangi gejala kecemasan, stres, atau depresi, meningkatkan kualitas hidup individu, dan memulihkan kemampuan mereka dalam menjalani fungsi sosial dan profesional, termasuk dalam hubungan interpersonal. Contoh intervensi kuratif antara lain adalah terapi perilaku kognitif atau CBT, di mana seorang psikolog membantu individu yang mengalami depresi dengan mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang memicu gejala mereka. Selanjutnya,
Ada juga konseling untuk pasien dengan kecanduan, biasanya diberikan dalam program rehabilitasi melalui sesi individu maupun kelompok untuk membantu pasien mengembangkan strategi coping yang sehat. Selain itu, terapi psikoanalitik juga termasuk dalam intervensi kuratif, di mana terapis bekerja bersama klien untuk mengeksplorasi pengalaman masa lalu yang berpengaruh terhadap emosi dan perilaku mereka saat ini. Selanjutnya, intervensi psikologi yang bersifat rehabilitatif. Intervensi ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan individu yang terdampak oleh gangguan mental, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun fungsional. Intervensi ini biasanya melibatkan pendekatan dari berbagai disiplin, seperti terapi, dukungan sosial, dan pendidikan. Tujuannya adalah agar individu bisa kembali berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya antara lain membantu proses pemulihan fungsi, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi stigma yang sering melekat pada orang dengan gangguan mental dengan cara meningkatkan pemahaman dan dukungan dari lingkungan sekitar. Contoh intervensi rehabilitatif bisa kita lihat pada program rehabilitasi psikososial yang dirancang untuk membantu individu dengan gangguan mental mengembangkan keterampilan sosial dan fungsional, seperti keterampilan komunikasi dan manajemen waktu. Selain itu, ada juga pelatihan keterampilan hidup, di mana individu diajarkan kemampuan praktis seperti mengatur keuangan atau mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Terakhir, dukungan keluarga juga penting dalam proses rehabilitasi. Biasanya dilakukan melalui sesi pelatihan agar keluarga dapat memberikan dukungan yang tepat dan membantu proses pemulihan berjalan lebih baik. Dan yang terakhir, intervensi psikologi yang bersifat paliatif ditujukan untuk membantu pasien dengan penyakit serius agar tetap memiliki kualitas hidup yang baik. Fokusnya bukan hanya pada fisik, tetapi juga pada dukungan emosional, psikologis, dan sosial. Intervensi ini mencakup manajemen gejala serta pendampingan terhadap pasien dan keluarganya dalam menghadapi situasi sulit, termasuk proses akhir kehidupan. Manfaatnya antara lain membuat pasien merasa lebih nyaman, mengurangi stres dan kecemasan, serta memperkuat jaringan dukungan sosial agar pasien tidak merasa sendiri dalam menjalani proses perawatannya. Contoh intervensi paliatif misalnya adalah konseling individu bagi pasien yang menghadapi penyakit terminal untuk membantu mereka mengelola emosi dan menerima kondisi yang mereka alami. Selain itu, dukungan keluarga juga penting, karena keluarga seringkali mengalami stres dan kesedihan yang mendalam. Intervensi ini membantu mereka memahami dan menerima situasi yang sulit. Yang ketiga adalah kelompok dukungan yang memberikan ruang bagi pasien dan keluarga untuk saling berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan mendapatkan dukungan emosional selama menjalani masa perawatan. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai berbagai jenis intervensi psikologi, mulai dari promotif hingga paliatif. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.